Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Ahmadi dalam pembelajaran mata pelajaran fikih tingkat madrasah ibtidaiyah. Baik, kita masuk di bab 5 yaitu tentang kurban. Sebelum masuk ke materi, saya menampilkan sebuah gambar ilustrasi. Gambar kegiatan apakah di atas? Tentu anak-anak siswa-siswi semuanya sudah ada yang tahu, yaitu ada seseorang memegangi kambing atau domba yang akan bersiap-siap untuk disembelih. Nah, jawabannya kegiatan dari gambar ilustrasi di atas yaitu jawabannya adalah kegiatan berkorban. Masuk ke slide selanjutnya, sejarah ibadah kurban. Sebagian pendapat para ulama, perintah kurban itu sudah dimulai pada Nabi Ibrahim. Ibadah kurban telah dilakukan ketika manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hadir di dunia ini. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kedua anak Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan kurban. Untuk memperoleh apa? Islima dan Labuda. Kemudian putra dari Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil dan Qabil diperintah untuk berkorban. Saat itu Habil memberikan persembahan atau berkorban binatang ternak yang terbaik untuk dikorbankan atau dipersembahkan. Sedangkan Qabil mendatangkan hasil dari pertanian yang sudah rusak dan busuk, yang menunjukkan bahwa Qabil tidak ikhlas dalam melaksanakan kurban. Itu sejarah dari ibadah kurban. Dasar kurban yang diyakini umat Islam sampai hari ini. Kurban dalam sejarah Islam itu dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi berkali-kali. Mimpi pertama belum yakin, kemudian bermimpi lagi, sampai akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilaksanakan ketika Nabi Ismail alaihissalam berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat saat Nabi Ismail alaihissalam berusia 13 tahun. Tapi intinya tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ismail alaihissalam itu akan disembelih oleh ayahnya bernama Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Akan tetapi setelah akan disembelih dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam tadi diganti oleh Allah dengan seekor domba. Pengertian ibadah kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab bunyinya korubah yang artinya dekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kurban adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah, dan 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kalau menyembelih hewan kurban kok tidak saat Idul Adha itu bukan berkurban. Jadi harus tepat ya. Jadi menyembelih hewan kurban pada saat Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi kalau siswa-siswi sekalian di madrasahnya
ada yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, dan ada yang tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu dibenarkan. Lagi kita lanjut. Dasar atau dalil ibadah kurban yang pertama tentu saja Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 berfirman, "Fashalli li rabbika walhar." Artinya, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu, karena Allah, dan berkorbanlah. Nah, dasar yang kedua dari ibadah kurban yaitu tentu saja hadis. Rasulullah Shallallahu bersabda dalam hadisnya yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sembahyang kami. Nah, itu dasar yang kedua dari hadis. Nah, itu tadi materi di hari ini yaitu tentang korban. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Kita akan berjumpa kembali. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.